Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adisti Rasasari, SPT MSc. Saya merupakan dosen di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Home base saya adalah program studi S1 Peternakan Payakumbuh. Di sini saya mengampu mata kuliah ilmu pemulihan ternak yang merupakan mata kuliah wajib dan terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah pemulihan ternak memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan dan memahami tentang sistem perbaikan mutu genetik ternak melalui pendekatan seleksi dan persilangan. Penggunaan parameter genetik seperti heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik, dan aplikasinya dalam pemulihan ternak. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan dan memahami tentang peningkatan mutu genetik ternak lokal. Adapun CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan ada 5, yaitu menginternalisasi nilai dasar universitas, kode etik, dan etika ilmiah, mendemonstrasikan ilmu dan teknologi peternakan yang inovatif, mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan, serta mencarikan solusi yang tepat dan efektif. Menggunakan pikiran logis, berpikir kritis dan kreatif, serta kolaboratif. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam bidang peternakan atau bidang lain yang ditekuni. Adapun kemampuan yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ilmu pemulihan ternak dan tinjauan genetiknya, serta perkembangan pemulihan ternak dan sifat kualitatif serta sifat kuantitatif ternak. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa tentang parameter genetik, heritabilitas, dan korelasi genetik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, dan mempresentasikan nilai pemulihan ternak dan nilai MPPA untuk seleksi ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan seleksi dan persilangan untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Berikut referensi yang saya gunakan ada 7 dari berbagai profesor bidang ilmu pemulihan di dalam negeri dan luar negeri. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran ada 7 topik besar. Yang pertama adalah arti penting ilmu pemulihan ternak dan tinjauan genetika serta perkembangan pemulihan ternak. Yang kedua, sifat kualitatif dan sifat kuantitatif ternak. Yang ketiga, penggunaan statistik dalam pemulihan ternak. Yang keempat, parameter genetik, heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Yang kelima, nilai pemulihan ternak dan nilai MPPA atau Most Probable Producing Ability untuk seleksi ternak. Yang keenam, seleksi untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Dan yang ketujuh adalah persilangan juga untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Adapun sistem pembelajarannya meliputi yang pertama mode pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan kombinasi sinkron dan asinkronus. Lalu ada platform yang kami gunakan yaitu berupa LMS atau Learning Management System yang disediakan oleh Universitas Andalas, dan untuk Fakultas Peternakan websitenya adalah faterna.ilearn.unan.ac.id. Lalu untuk mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan secara aktif baik di kelas maupun dalam forum diskusi daring. Untuk metode pembelajaran yang kami terapkan pada mata kuliah ini adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, adanya ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep dasar dan teori, lalu adanya studi kasus untuk mengembangkan keterampilan analitis dalam pemecahan masalah, adanya diskusi kelompok dan presentasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi ilmiah, lalu adanya tugas individu dan juga tugas kelompok untuk memperdalam materi dan aplikasinya dalam skenario yang nyata. Lalu adanya penggunaan simulasi atau software untuk analisis genetika dan program pemulihan. Untuk metode interaction, kami melakukan tanya jawab langsung dalam kelas tatap muka, lalu ada forum diskusi daring ya,
lalu ada feedback rutin atas tugas yang diberikan, adanya presentasi, dan konsultasi akademik dijadwalkan melalui dengan menggunakan jadwal office hour. Lalu untuk metode assessment atau penilaian, kami bagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk bobot penilaian setiap assessment. Ini berdasarkan adanya tugas sebesar 52,5% bila kami jumlahkan dari tiap sub CPMK. Lalu yang kedua adanya praktikum sebesar 15%, lalu nilai berdasarkan ujian tengah semester sebesar 16,25% dan ujian akhir semester sebesar 16,2%. Lalu yang kedua adalah bobot penilaian setiap capaian pembelajaran mata kuliah ya, bila kami jumlahkan berdasarkan sub CPMK 1, 2, 3, 4. Untuk sub CPMK 1 sebesar 26,25%, untuk sub CPMK 2 sebesar 22,25%, sub CPMK 3 sebesar 22,92%, lalu sub CPMK 4 sebesar 28,34%. Adapun bentuk asesmen bila kami runutkan lagi berdasarkan sub CPMK 1, 2, 3, 4, di sub CPMK 1 kami berikan tugas berupa PJBL ya, membuat poster ilustrasi untuk alur perkembangan ilmu pembelian ternak, lalu ada tentang sifat kualitatif dan kuantitatif untuk bangsa ternak. Untuk sub CPMK 2 ya, kita memberikan tugas berupa CBM, yaitu case based method, berupa kasus parameter genetik berupa dinilai heritabilitas, repeatabilitas, ataupun korelasi genetiknya. Lalu untuk sub CPMK 3, kami berikan tugas case based method juga untuk studi kasus nilai pemulihan dan nilai MPPA pada ternak. Untuk sub CPMK 4, kami memberikan tugas berupa case based method juga untuk persilangan dan untuk respons seleksi, seperti itu Bapak Ibu. Dan kami berikan juga penilaian berdasarkan tugas, ujian, dan juga praktikum. Baik Bapak Ibu, untuk memberikan gambaran lebih konkret tentang pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, berikut video pengajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita masuk ke topik 4 ya, untuk mata kuliah ilmu pemulihan ternak, yaitu tentang heritabilitas. Ya, kita rewind dulu topik minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan tentang sifat kuantitatif dan kualitatif pada ternak. Gimana? Sudah dikumpulkan semua jawabannya, tugasnya ke link LMS kita? Sudah ya? Sebelum kita mulai, silahkan buka HP-nya ya, isi daftar hadir melalui iLearn kita ya, di aplikasi, silahkan dibuka. Sudah ya? Oke. Jadi hari ini topik heritabilitas ini mengenai garis besarnya ya, garis besarnya dulu. Jadi tujuannya dari mempelajari heritabilitas ini, mahasiswa mampu menganalisa tentang parameter genetik, khususnya heritabilitas. Nah, heritabilitas ini nama lainnya adalah sifat pewarisan ya, sifat-sifat yang akan diwariskan dari tetuanya, jantan atau induk ke keturunannya. Nah, capaiannya ya, yang pertama mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai dasar universitas, kode etik, dan etika ilmiah. Jadi kalian bisa dari nilai heritabilitas ini terkait dengan hal tersebut. Lalu mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan serta mencarikan solusi yang tepat dan efektif.
Lalu mahasiswa juga bisa menggunakan pikiran yang logis, berpikir kreatif, kritis, dan kolaboratif nantinya setelah mempelajari nilai heritabilitas. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari ya, definisinya dulu ya, lalu kisaran nilai, penggunaan heritabilitas seperti apa, metodenya, lalu manfaatnya, dan terakhir nanti penugasan ya. Nah, referensi yang saya gunakan untuk materi kita hari ini dapat dilihat ya pada layar. Itu dari bukunya Falconer dan McKay ya, Introduction to Quantitative Genetics. Lalu ada buku pemulihan ternak dari Prof. Edi Kurnianto dan Prof. Wartomo ya, aplikasi pemulihan biota ternak di lapangan. Dan juga nanti berbagai e-book yang kalian temukan mengenai nilai pemulihan khususnya heritabilitas. Dan tesis-tesis banyak ya, sudah banyak penelitian skripsi, tesis, dan publikasi ilmiah terkait hal ini. Baik, pertama kita harus tahu dulu definisi dari heritabilitas. Ya. Nah, heritabilitas ini merupakan proporsi dari ragam genetik terhadap ragam fenotip. Jadi konsepnya kita balik lagi ke dasar rumus ya, kalau masih ingat P sama dengan G ditambah E ya. Nah, di sini dilihat ya dari makna ini bisa tersirat di ragam genetik terhadap ragam fenotip. Lalu heritabilitas ini untuk mengukur keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Lalu heritabilitas dapat diekspresikan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Nah, untuk arti luas ya, simbolnya adalah huruf H besar, dimana tadi artinya kan ragam genetik terhadap ragam fenotip. Nah, seperti ini ya rumusnya. Bila dijabarkan ragam genetiknya itu apa saja? Ada ragam genetik aditif, ragam dominan, dan ragam epistasis. Nah, untuk arti sempit sendiri ya, simbolnya adalah huruf H kecil kuadrat. Nah, kalau ada dua simbol ini berarti itu adalah heritabilitas. Untuk arti sempit merupakan proporsi genetik aditif terhadap ragam fenotip juga ya. Tapi dia nggak ada penjabaran seperti dominan dan epistasisnya seperti itu. Nah, pada aplikasi program pemulihan ternak, heritabilitas dalam arti sempit lebih tepat digunakan. Kenapa? Karena pada program pemulihan lebih ditekankan pada sifat-sifat kuantitatif yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, timbul ya pertanyaan, menurut Anda ya, apa yang dimaksud dengan sifat-sifat kuantitatif yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Jadi boleh pilih ya ternaknya, mau sapi, mau kerbau, mau ayam, itik ya. Silahkan, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini, karena ini terkait dengan pertemuan minggu lalu ya, tentang sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Silahkan tunjuk tangannya. Oke, Mike ya, biar terdengar. Sebutkan nama dan jawabannya. Oh, begini. Perkenalkan, nama saya Agnes Praketrana. Mungkin saya akan menjawab nilai ekonomi dari sifat-sifat kuantitatif yang dari ternak sapi. Itu yang pertama ada bobot sapi, kemudian bobot lahir, kemudian laju pertumbuhan, selanjutnya efisiensi pakan, kemudian ada produksi susu, umur pertama beranak, dan juga yang terakhir ada infal beranak. Oke, bagus sekali Mas Ages ya. Itu adalah nilai ekonomis tinggi pada sifat kuantitatif pada ternak sapi ya. Lalu ada yang mau menjawab lainnya? Oh ya, baik, silakan Mas, silakan maju ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fajri.
Di sini saya memilih ternak kerbau, yang mana ternak kerbau ini memiliki beberapa nilai ekonomi. Yang pertama dari produksi susunya, yang kedua dari bobot badan, yang ketiga dari kekuatan kerja, yang keempat umur beranak pertama, dan yang terakhir ketahanan kerbau terhadap penyakit. Mungkin sekian. Oke, bagus sekali ya, sudah 2 ternak dengan Mas siapa tadi? Mas Raden. Lalu ada lagi, satu lagi boleh ya? Baik, Mbak. Silakan, maaf tolong maju. Mungkin di sini saya ada ternak kambing atau domba, yang dimana ada pertumbuhan berat badan, kelahiran anak perkelahiran, terus berat bol, efisiensi makan, dan produksi susu untuk ternak. Oke, ya. Rupanya masih ingat semua ya terkait materi minggu lalu mengenai sifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita bahas mengenai makna elektabilitas ya. Nah, pertama, mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik ya, dan lingkungan untuk suatu sifat pada populasi. Jika suatu populasi terpotong, diketahui memiliki nilai elektabilitas misalnya pada berdasarkan sifat bobot sapi ya pada ya sebesar 0,3. Artinya 0,3 ini tidak dikatakan bahwa penampilan sifat bobot sapi disebabkan oleh pengaruh genetik sebesar 30% dan pengaruh lingkungan saya 20% itu. Tapi perbedaan penampilan bobot sapi antara individu pada populasi tersebut sebesar 30% disebabkan oleh keragaman genetik antar individu ya. Maka kedua, elektabilitas sebagai orang yang menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anak-anak dengan ketuanya ya. Oleh karena itu warisan jadi genetik terkait dengan ketua dan anaknya. Yang ketiga, elektabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan keunggulan antara nilai genetik dengan nilai perolehan untuk suatu sifat pada suatu populasi. Nah, bila kita memperoleh elektabilitas itu soalnya antara 0 sampai 1. Untuk misalnya nilai ya, ada klasifikasinya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kita bisa versi ya dari Profesor Muhammad Indonesia. Yang pertama, Prof. Soeharto yang dibuat tahun 1994 untuk kategori rendah 0 sampai 0,1. Untuk sedang 0,1 sampai 0,3. Tinggi itu lebih dari 0,3. Sedangkan dari punya tahun 2022, rendah kategorinya 0 sampai 0,5, sedang 0,5 sampai 0,3, dan tingginya sama ya, lebih dari 0,3 seperti itu. Nah, bila saya pernah menunjukkan keunggulan pada sifat yang memiliki polaritas tinggi atau mendekati nilainya sama, range-nya adalah 0 sampai 1 ya maksudnya. Bila mendekati 1 maka dapat diharapkan bahwa anaknya pun akan memiliki keunggulan dalam sifat tersebut seperti itu. Nah, ini nilai elektabilitas berbagai ternak dari berbagai penelitian ya. Ini komunitas rendah, sifatnya ya, ada ulah, umur pada sisi pertama, umur pertama, jarak tahan, produksi susu, produksi lemak, persentase lemak susu, protein susu, umur pertama dan skor tersebut juga statistik batas. Nah, bisa lihat ya, kalau dari sini berdasarkan klasifikasi tadi, kira-kira kalau orang berarti klasifikasinya tinggi atau sedang atau rendah? Oke, tinggi ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita lihat slide elektabilitas. Selanjutnya ini elektabilitas pada potong, lalu ada pada kambing domba ya, kita lihat misalnya kembali, lalu ini ada pada babi ya. Nah, yang kita lihat sudah dalam publikasi ya, yang telah dilakukan oleh suatu peneliti dan pemeriksaan nanti sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah ya, seperti contoh artikelnya judulnya adalah Genetic Correlation of Production and Prevalence Rates of Metal Poles. Nah, sini saya tampilkan nilai elektabilitas yang ditentukan oleh para peneliti ini. Di sini spreadsheet-nya sifatnya ada 12 notasi, ada yang bio, ada yang fermented, yang fertil, lalu yang 4% FCM, lalu ada sampel stereo dan HCl ini sifat yang dihitung pada tingkat samping mental. Seperti itu ya, publikasi mengenai nilai dari elektabilitas. Nah, bila kita melakukan elektabilitas, gimana yang sama itu saja? Bagaimana penggunaannya ya? Nah, penggunaannya dalam konteks pemilihan ternak ya, bisa digunakan dalam dua hal ini. Yang pertama penggunaan respons seleksi. Respons seleksi nanti materinya setelah UTS ya. Nanti kita dalam sini respons seleksi maksudnya adalah kita bisa seleksi dikalikan nilai elektabilitas dikalikan dengan simpang baku relatif dibagi dengan interval durasi. Jadi sini adalah nilai elektabilitasnya ya. Lalu kedua, penggunaan nilai perolehan. Gimana maksudnya? Elektabilitas dikalikan dengan performance individu tambah performance populasi baru ditambah dengan performance populasi. Nah, nilai elektabilitas ini beragam karena ada faktor yang mempengaruhi. Apa saja faktornya? Faktor pertama ya ada periode pengambilan data. Ya, jadi periodenya pengambilan data tidak serentak dilakukan pada musim yang berbeda, itu bisa menyebabkan nilai elektabilitas yang berbeda dengan populasi. Lalu yang kedua faktor dasar. Jadi elektabilitas sapi mental tidak sama dengan sapi lain gitu ya, sapi fosil, sapi bali, fisik tidak sama. Lalu metode yang digunakan dalam penyulingan nanti kita pelajari banyak saja di orang regresi apakah pakai pola sarang, apakah pakai pola sarang itu mempengaruhi nilai elektabilitas juga. Lalu faktor yang keempat adalah jumlah dan skala data. Ya, jumlah yang kita pakai lebih dari 1000 ekor dengan 1000 ekor bisa saja mempengaruhi besar nilai elektabilitas. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai metode ya. Mengenai metode dapat dilihat ya pada slide metode penggunaan heritabilitas ini ada 3 tadi sudah saya sebut ya, ada regresi, pola searah dan pola tersarah. Nah, kalau regresi itu untuk korelasi antara tetua dengan anak ya. Lalu untuk kalau pola searah ini korelasi saudara tiri sebapak. Ada ternak ya, ini konteksnya ya, bukan pada manusia. Lalu yang ketiga adalah rancangan tersarang ya, yang next itu untuk korelasi saudara kandung. Nah, ini juga bisa untuk saudara kembar, tapi itu sangat jarang terjadi ya, jadi tidak saya sertakan di dalam sini. Berikut alur ekspansi, ya, alur ekspansi dari nilai elektabilitas dari populasi lalu terkait elektabilitas sampai mana dia digunakan elektabilitas ini. Jadi ada mereka. Yang pertama, yang data populasi. Data populasi itu saja kalian bisa melihat yang recording gitu. Kalau dalam pemerintahan, negara atau swasta, negara dan pemerintahan dia sudah ada recording. Nah, recording juga kurang data populasi. Lalu kita bilang misalnya kita menghitung elektabilitas berdasarkan sifat bobot sapi, ya. Lalu selanjutnya kita tentang FKW, FKW itu populasi umum hidup. Lalu kita tentang kajiannya populasi jenis kelamin. Lalu selanjutnya kita hitung berdasarkan interpolasi jenis kelamin interpolasi dulu supaya seragam ke umur yang sama. Lalu kita hitung nilai elektabilitasnya, ya. Setelah nilai elektabilitas kita menggunakan mana? Mau ke responsif atau ke nilai perolehan. Nah, dua hal ini bisa kita gunakan sebagai seleksi pada ternak yang tadi nilai elektabilitasnya. Gitu.
Nah, untuk formula ini akan saya atas metode regresi dulu ya, korelasi antara tubuh dengan anak. Untuk metode yang lain nanti kita bahas pada formula selanjutnya. Jadi selanjutnya yang regresi setelah ini ada persyaratannya. Apa aja? Ada 2. Ya, pertama populasi regresi adalah populasi asal tua. Jadi kita cari dulu populasi yang terbuat ini, nanti mengikuti jaraknya. Ya. Lalu yang kedua, populasi asal tidak hibrid dan perkawinan terjadi secara acak ya. Jadi mereka tidak sedang. Nah, model statistiknya ya. Nilai mengumpulkan pada tubuh binatang tadi, soalnya nilai mengumpulkan pada binatang tadi ditambah penyimpangan yang terjadi terai dengan I. Ya, ini adalah model statistiknya. Kita supaya apa? Langsung aktif, jadi karena punya sangat terbatas, jadi kita langsung perhatikan soal yang terkait regresi atau ini. Jadi saya contohkan, berikut ini adalah susunan pasangan data bobot badan sampai PO pada saat umur 1 tahun dari sejumlah pejantan dan turunannya. Ya, sini langsung pada tabel ya, ada 18 ekor, ya 18 ekor tetua pejantan sampai PO dan turunannya. Jadi regresi datanya sepasang, gitu, ya selalu sepasang. Dari ya, untuk yang pertama bobotnya 145 kg, lalu beratnya 156 kg, jadi satunya adalah kilogram. Nah, nanti kalian di sini ya, itu dulu apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan regresi tetuaan ini. Jadi yang pertama adalah nanti anggap saja bobot badan tetua ini X dan angka adalah Y ya, X. Jadi nanti kita perlukan tentu saja seperti ya, pertemuan sebelumnya pada X kuadrat, pada nilai kuadrat ya. Nanti udah saya share ya, ikut kita disebutkan nilai masing-masing dan bisa langsung menghitung nilai X kuadratnya. Oke, di sini kan yang sama. Jadi kita lihat dulu nilai M ya, nilai M berapa, lalu kita cari sigma X-nya berapa ya, sigma X kuadratnya, sigma Y kuadrat, sigma XY. Nanti dulu saja yang kalian cari sebelum kita masuk ke rumus SSX sampai nilai heritabilitasnya ya. Jadi silakan di salin ya, dicari ini datanya. Silakan cari X kuadrat, Y kuadrat, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Oke, kalau sudah menghitung sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, kita lanjut ke papan tulis ya. Kita menghitung rumus-rumus untuk menghitung nilai heritabilitas ya. Yang pertama kita silakan hitung sigma sum square X-nya SSX, lalu yang kedua SPXY atau sum produk XY, lalu kita hitung nilai korelasi ya, logonya simbolnya B. Lalu yang terakhir adalah menghitung nilai heritabilitas, yaitu 2 dikali nilai B. Ya, silahkan lanjut ke sini. Oke, saya kira ini ya, kita bisa langsung cross check. Oke, silahkan disimak pada layar ya, apakah nilai sigma X kuadrat sampai sigma X-nya sama. Yang pertama nilai N ya, nilai N-nya dulu. Nilai N, oke. N-nya berapa? N-nya 18. Oke, karena 18 pasang data, betul sekali ya, sama sigma X. Ada yang mau ya? X-nya di 266. Betul, sama ya. Lalu sigma X kuadratnya berapa? 396.276. Oke, sama ya. Sigma Y ada yang mau ya? 23. Oke, 26 sama ya. Sigma Y kuadrat silakan. 452.970. Oke, sama ya untuk data-data yang akan kita masukkan ke dalam rumus nilai heritabilitas. Oke, nah ini juga udah dihitung ya. Untuk SSX siapa? Ya silakan. SSX-nya 1411,78. Oke, sama ya pada layar. Lumayan ya. Lalu selanjutnya SPXY sekarang. SPXY-nya 185,57. Oke, sama ya. Lalu yang selanjutnya koefisien regresi sekaligus dengan nilai heritabilitasnya siapa? Oh iya, silakan Mas. Untuk nilai korelasinya yaitu 0,123 Ya. dengan stabilitas 0,24. Oke, mendekati ya 0,26 ya. Bagus. Setelah kita peroleh nilai heritabilitasnya sebesar 0,26 tadi ya. 0,26 termasuk dalam kategori heritabilitas sedang ya. Artinya 0,26 ini atau kita persentasekan 26% ya. 26% dari total variasi fenotipik dalam bobot badan sapi umur 1 tahun disebabkan oleh perbedaan genetik aditif ya, yakni gen-gen yang diturunkan dari induk kepada anak secara langsung dan dapat dipilih dalam program pemulihan. Seperti itu ya nilai heritabilitas. Nah, ada tugas ya adik-adik mahasiswa supaya mantap lagi penyerapan
materi nilai heritabilitas, ada tugas mengenai tugas individu ya, tugas individu mengenai nilai heritabilitas. Kalian analisis nilai heritabilitas ya. Jadi pilih satu jenis ternak ya, masing-masing dari kalian, mau sapi atau kambing atau kerbau ya. Lalu tentukan minimal 3 sifat kuantitatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi pada ternak tersebut. Lalu cari ya dan sajikan nilai heritabilitas dari sifat-sifat tersebut minimal dari 10 publikasi ya, 10 artikel yang bereputasi nasional dan internasional. Nah, setelah diperoleh semua artikelnya, kalian jelaskan makna dan implikasi praktis dari masing-masing nilai heritabilitas tersebut dalam konteks pemuliaan ternak. Lalu ditulis dalam bentuk esai ya, 1 atau 2 halaman maksimal 800 kata dan dilengkapi daftar pustakanya karena minimal kan 10 publikasi ya. Lalu silakan kumpulkan ya deadline-nya minggu depan jam 23.59 ya, tengah malam. Formatnya PDF dan diupload ke iLearn kita ya. Oke, berikut kriteria penilaiannya ya, diperhatikan kelengkapan isinya 30%, ketepatan datanya dan preferensi ilmiahnya senilai 30%, lalu analisis dan interpretasinya 25%, lalu kerapihan ya dan tata tulis alias grammarnya ya 15%. Begitu ya, jelas mengenai tugas? Oke. Ingat ya, kalian sedang kuliah, jadi kita ingat pesan Rasul kita ya, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Jadi semoga tidak cepat hilang ya materi heritabilitasnya, karena nanti kalau ke S2, ke S3 selanjutnya itu sangat diperlukan bagi pengembangan ternak lokal kita. Oke. Ada pertanyaan sampai sini mengenai tugas dan materi? Oke, bila ada pertanyaan susulan boleh ke email saya ya, adistirosari@ansci.unan.acid ya. Silakan, itu email aktif saya dan semua email masuk itu pasti saya balas ya kalau dari mahasiswa. Begitu saja ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya harap tidak ada yang mengumpulkan tugasnya terlambat ya, karena nilainya dari kalian dan untuk kalian. Begitu ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.